Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital Universitas Pembangunan Pancabudi, Anissa Febrina, SIKOM, MIKOM. Materi hari ini kita akan bahas mengenai social media dan social media marketing. Jadi mohon kepada mahasiswa sekalian untuk menyimak dengan baik. Kita masuk ke dalam era new media, ya. Apa sih itu new media? Menurut Van Dijk, dalam bukunya The Network Society mengatakan bahwa new media are media which are both integrated and interactive and also use digital code at the turn of 20th and 21st centuries. Artinya di sini ada tiga pola dalam new media, ya. Harus integrated, ya, berintegrasi, kemudian interactive, and also use digital code, ya, menggunakan digital. Nah, perkembangan penggunaan media saat ini yang kita kenal sebagai salah satu new media adalah media internet, ya, sebagai sarana komunikasi semakin pesat, ya. Setelah internet bisa diakses melalui telepon seluler, bahkan juga sekarang ini bisa diakses melalui smartphone. Nah, dengan hadirnya smartphone ini banyak fasilitas muncul, ya, mulai dari SMS, MMS, chatting, email, browsing, serta fasilitas social media. Nah, apa sih itu social media atau media sosial? Menurut Kotler-Keller, sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi, baik itu teks, gambar, video, bahkan audio dengan satu sama lain, dan dengan perusahaan dan sebaliknya. Jadi ada unsur informasi teks, informasi gambar, video, audio, ya, berbagi, sarana berbagi satu sama lain itu menurut Kotler dan Keller adalah pengertian media sosial. Nah, menurut Van Dijk mengatakan bahwa media sosial itu adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Ya, sebuah platform media nih untuk eksistensi penggunanya. Oke? Nah, kita lihat ada beberapa fungsi dari media sosial. Yang pertama, media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Jadi, kata kuncinya di sini adalah memperluas interaksi sosial manusia, ya. Manusia hidup bersosial gitu ya. Artinya media ini didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan jaringan internet. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens atau kita sebut dengan one to many, menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audiens atau kita sebut dengan many to many. Dan yang ketiga, fungsinya adalah media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Jadi bagaimana mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan, ya, menjadi pembuat pesan itu sendiri. Nah, itulah ketiga fungsi dari media sosial. Nah, kemudian selanjutnya ada 6 jenis media sosial. Pertama adalah jenis proyek kolaborasi website, di mana usernya ini diizinkan untuk dapat mengubah, menambah, ataupun membuang konten-konten yang sebenarnya ada yang perlu, ada tidak perlu, gitu ya, di website tersebut. Sebagai contoh adalah Wikipedia. Nah, jenis kedua itu adalah jenis blog dan microblog, yang mana user atau penggunanya di sini itu punya kebebasan untuk mengungkapkan suatu hal di dalam blog tersebut. Misalnya mengungkapkan perasaan, pengalaman, pernyataan gitu ya, ataupun kritikan-kritikan gitu. Contohnya adalah Twitter, media sosial Twitter. Kemudian ada jenis ketiga adalah konten ataupun isi, di mana di sini pengguna di website ini itu akan saling membagikan konten-konten multimedia seperti misalnya e-book, video, foto, gambar, dan lain-lain gitu ya. Misalnya contohnya adalah seperti Instagram dan juga YouTube.
Kemudian, jenis berikutnya adalah situs jejaring sosial, yang mana di sini pengguna memperoleh izin untuk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok, ataupun sosial sehingga bisa terhubung atau diakses oleh orang lain. Contoh media sosialnya adalah Facebook. Kemudian selanjutnya adalah virtual game world. Pengguna di sini melalui aplikasi 3D itu bisa muncul dalam wujud avatar-avatar sesuai dengan keinginan dan kemudian berinteraksi dengan orang-orang lain yang mengambil wujud avatar yang sama gitu ya, layaknya di dunia nyata. Ini misalnya kayak online-online game gitulah gitu ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah virtual social world. Di sini aplikasi ini berwujud dunia virtual yang memberi kesempatan pada penggunanya berada dan hidup di dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Itu tadi ke-6 jenis media sosial yang ada. Baik, selanjutnya kita akan bicara soal social media marketing. Nah, apa sih social media marketing itu? Menurut Neil Patel, social media marketing itu adalah sebuah proses menarik perhatian orang agar terikat, ya, engage dengan konten yang kita sajikan. Itu menurut Neil Patel. Kemudian, kemudian menurut pendapat yang lain adalah social media marketing ini sebuah bentuk pemasaran digital yang menggunakan media sosial dan situs web jaringan untuk mempromosikan produk atau layanan organisasi melalui cara berbayar dan organik. Ini menurut pendapat yang lain berkaitan dengan pengertian social media marketing. Nah, jadi sebenarnya ya banyak sekali platform media sosial yang ada saat ini ya. Tapi pemilihan platform yang tepat sesuai dengan bisnis kita itu adalah salah satu kunci kesuksesan strategi pemasaran social media marketing ini, gitu ya. Nah, saya akan jelaskan mengenai beberapa jenis dan platform dalam social media marketing. Pertama adalah Facebook, ya. Nggak bisa kita pungkiri bahwa sebenarnya Facebook ini adalah salah satu media sosial terbesar di dunia. Bahkan nggak hanya individu aja nih yang menggunakan Facebook, tapi sekitar 65 juta bisnis itu memanfaatkan Facebook page untuk mempromosikan bisnisnya. Kemudian ada juga YouTube. Ya, YouTube ini merupakan media sosial yang terbaik untuk menjalankan video marketing. Jadi ada sekitar 1 miliar jam video yang ditonton setiap harinya di YouTube. Dan maka dari itu sudah banyak banget nih bisnis yang membuat channel di YouTube dan rutin upload video yang relevan. Ya, banyak sekali sekarang bisnis-bisnis yang membuat video di YouTube. Kemudian ada juga Instagram. Nah, di Instagram ini punya banyak segudang fitur menarik yang bisa kita manfaatkan untuk promosi secara cuma-cuma. Misalnya kayak stories, ya kan? Ada juga Instagram Live, IGTV, gitu ya. Sekarang ini ada yang baru yaitu adalah Instagram Reels, gitu. Nah, ada juga fitur-fitur akun bisnis yang bisa memberikan analisis lengkap tentang performa akun bisnis kita juga. Gitu ya, di Instagram itu sangat-sangat lengkap sekali. Kemudian ada juga sosial media TikTok. Nah, TikTok ini adalah media sosial berbagi video pendek yang penggunanya sekarang ini tuh sangat-sangat meningkat sekali, gitu ya. Jadi utamanya ini banyak digunakan oleh anak-anak muda generasi Z, gitu ya. Sehingga sangat cocok sekali bagi para pebisnis yang target pasarnya itu adalah anak-anak muda. Kemudian ada juga LinkedIn. LinkedIn ini adalah media sosial untuk para pekerja dan profesional di bidangnya. Demografi terbesar itu merupakan pengguna dengan umur sekitar 40 tahun ke atas ya. Jadi memang sangat cocok untuk mencari konsumen apabila bisnis kita itu bergerak di bidang B2B, yaitu business to business. Selanjutnya adalah Pinterest. Media sosial ini itu sangat cocok untuk mempromosikan produk-produk kita dengan foto yang mencolok. Apalagi kalau misalnya kita target pasarnya adalah perempuan. Coba deh kalian buka Pinterest, itu kalian pasti akan melihat banyak sekali foto-foto gitu ya, ataupun gambar-gambar yang memang target pasarnya itu adalah kebanyakan perempuan gitu. Jadi kayak sekitar ibaratnya kayak estetik-estetik gitu itu banyak banget foto-foto dan gambar-gambar di Pinterest.
Kemudian ada juga Twitter. Nah, kalau Twitter ini itu fokusnya ke konten ataupun informasi secara real time. Jadi bisa menjadi tempat untuk berbagi berita ataupun hiburan terbaru di seluruh penjuru dunia. Jadi memang kalau Twitter ini pergerakannya cepat gitu ya. Jadi sangat-sangat cocok untuk bisnis yang rutin memproduksi konten. Nah, itu tadi dia beberapa jenis ataupun platform media sosial yang ada atau sering kita gunakan. Selanjutnya adalah berkaitan dengan manfaat sosial media marketing. Jadi ada beberapa manfaat dari social media marketing. Kita akan coba bahas yang pertama berkaitan dengan hemat biaya. Jadi dengan adanya social media marketing, kita nih nggak perlu harus merogoh kantong dalam-dalam gitu ya untuk melakukan social media marketing. Jadi bahkan pun kita nggak perlu menjalankannya dengan biaya sepeser pun. Gitu. Paling hanya bermodal pulsa ataupun internet gitu ya. Jadi kita bisa buat akun media sosialnya gratis, posting gambar dan video juga gratis, atau bisa buat grup gitu ya, grupnya pun secara gratis gitu. Jadi itu akan berbayar ketika misalnya kita beli iklan berbayar atau misalnya kita beli tools pendukung yang berbayar. Kemudian adalah efektif dan efisien. Jadi dibanding dengan pemasaran secara online ya kayak di spanduk ataupun baliho, social media marketing ini bisa lebih efektif menjangkau konsumen. Ya, kenapa? Karena kita bisa ngatur nih target iklan dengan sangat lebih mendalam gitu ya. Jadi misalnya kita bisa ngatur target kita itu adalah umurnya segini, gendernya ini, tempat tinggalnya di sini, hobi ini gitu. Jadi kita pemasarannya itu akan jauh lebih efektif dan efisien, nggak tidak berbelit-belit gitu. Kemudian adalah meningkatkan brand awareness ya. Jadi ada 160 juta pengguna media sosial di Indonesia gitu ya. Artinya kalau kita menerapkan social media marketing dengan baik, jadi ada 160 juta rakyat Indonesia itu bisa berpotensi mengenal bisnis kita melalui media sosial. Ini maksud dari meningkatkan brand awareness gitu ya. Kemudian memperluas pangsa pasar bisnis. Di media sosial kita ini bisa digunakan oleh siapapun dan dimanapun mereka berada. Dengan kata lain, target konsumen kita ini nggak terbatas hanya di sekitaran kita, tapi dari Sabang sampai Merauke gitu ya kita bisa apa namanya pasar kita ada, bahkan ke luar negeri pun bakal ada gitu. Artinya dengan kita yang kalau menerapkan media sosial marketingnya dengan baik ya, misalnya kayak menggunakan hashtagnya dengan tepat atau lain-lain, itu semua orang bisa mencari bisnis kita dengan mudah gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi yang lebih mudah ke konsumen. Jadi komunikasi ini adalah sesuatu yang krusial gitu ya dalam setiap hubungan gitu. Antara konsumen dengan produsen ataupun antara hubungan lain-lain lah misalnya gitu. Nah, jadi dengan social media marketing kita bisa melakukan komunikasi dua arah dengan mudah ke konsumen melalui WhatsApp mungkin atau chat dan lain-lain gitu ya. Kemudian membagi informasi terbaru dengan cepat. Jadi memungkinkan kita nih untuk membagikan informasi bisnis kita tuh dengan cepat, sehingga konsumen kita ini bisa tahu nih tentang produk-produk terbaru kita, diskon atau mungkin promo atau informasi lainnya gitu ya, karena langsung akan muncul di timeline mereka. Kemudian terakhir adalah menarik traffic ke website kita. Jadi kalau dengan social media marketing ini bisa dijadikan jembatan bagi traffic baru ke website kita gitu ya. Jadi kita tinggal masukkan URL website kita di deskripsi misalnya. Jadi orang-orang itu akan mengkliknya dan akan langsung ngarah ke website bisnis kita seperti itu ya. Jadi itu tadi manfaat dari social media marketing. Selanjutnya adalah bagaimana menyusun strategi social media marketing. Jadi ada beberapa cara ya atau trik dalam menyusun strategi social media marketing. Pertama adalah riset persona pembeli ya. Kita harus tahu nih siapa sih pembeli kita gitu ya. Nah, kita harus memahami seberapa jauh pengetahuan mereka
pengetahuan kita tentang mereka, misalnya gitu kan. Jadi riset ini dimulai dengan mengenal kelompok yang ingin kita jadikan pembeli, ya. Mengapa sih mereka layak menjadi pembeli produk kita, gitu. Kita harus melakukan riset-riset seperti itu, gitu ya. Jadi dengan membuat persona untuk pembeli secara tidak langsung kita bisa nentuin nih konten dan platform apa yang bisa kita gunakan untuk menarik mereka, gitu ya. Karena ya pembeli itu akan punya karakter yang berbeda, gitu ya, karakter pengguna yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya adalah tentukan media sosial apa yang akan kita gunakan. Jadi menjadikan media sosial sebagai tempat memasarkan produk ataupun layanan kita ini sangat-sangat banyak sekali manfaatnya, gitu ya. Salah satunya adalah karena bisa menjangkau masyarakat secara luas atau bahkan lebih spesifik, gitu ya. Jadi kita tuh harus tentuin dulu platform apa yang tepat untuk memasarkan konten kita, gitu ya. Dalam menentukan platform pun ya sebagian besar kita itu pasti akan mendapat pengaruh dari siapa sih personal yang atau pembeli produk ataupun layanan kita, gitu ya. Jadi misalnya kayak apa namanya, kita nerapin bagaimana para merek terkenal dunia itu menggunakan Instagram sebagai social media marketing mereka. Banyak ya sekarang merek-merek Zara, apalagi Zalora dan lain-lain gitu ya, menempatkan media sosial Instagram untuk marketing mereka, ya. Karena brand-brand besar tersebut itu paham bahwasanya kelompok dengan daya beli terbesar itu adalah orang-orang milenial yang mana mayoritas aktif menggunakan Instagram. Jadi harus tahu dulu tadi yang dari awal ya, personalnya, target marketnya siapa. Itu baru kita bisa tentukan apa namanya sosial media apa yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya adalah buat konten yang unik dan menarik. Nah, jadi persaingan bisnis dengan media sosial ini semakin besar gitu ya, semakin gila-gilaan. Artinya kita harus dituntut kreatif dalam membuat konten-konten dari media sosial kita, media sosial bisnis kita, gitu ya. Nah, supaya kita unggul, perlu strategi digital marketing yang pas, gitu ya. Salah satunya adalah misalnya mengalahkan persaingan ketat di media sosial dengan buat konten-konten yang menarik yang saya bilang tadi, gitu. Jadi misalnya kayak apa namanya konten perlombaan misalnya boleh gitu ya, buat lomba atau beri hadiah buat mereka yang mampu mendapatkan banyak engagement, misalnya kayak like, comment dan lain-lain gitu ya. Itu sebuah konten juga gitu. Kemudian terakhir selanjutnya adalah atur jadwal untuk setiap unggahan. Nah, jadi nggak sekedar upload gitu aja, upload konten selesai gitu. Tapi harus ada pengaturan jadwal untuk minggu ini kita upload konten apa ya gitu, atau hari ini apa ya, besok apa ya, itu harus ada jadwalnya supaya lebih teratur gitu ya. Jadi trik ini sebenarnya lebih kepada menjadi strategi social media marketing ya, kalau misalnya digunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi apa namanya ada pengaturan jadwal gitu ya untuk setiap unggahan yang kita buat gitu ya. Nah, selanjutnya adalah analisis hasil dari setiap unggahan. Setelah kita unggah, otomatis kita harus ada menganalisis gitu ya. Apakah strategi sosial media kita, marketing kita ini sudah pas belum gitu ya. Supaya kita juga bisa mengukur apa yang sudah kita buat ya. Melakukan pengukuran untuk setiap unggahan itu sebenarnya mudah gitu ya. Kita hanya perlu melihat gimana setiap unggahan itu apakah punya kemampuan untuk menggait pengguna, misalnya dilihat dari berdasarkan like-nya, komennya, dengan pasti setiap postingan akan punya jumlah like ataupun komen yang berbeda-beda, gitu ya kan. Nah, ini juga bisa menggunakan yang namanya social media metrics ya. Jadi proses ini mengukur setiap unggahan atau platform dengan menghitung kemampuan menggait pengguna hingga lewat impresi atau seberapa besar penonton konten kita gitu ya. Nah, itu tadi berkaitan dengan menyusun strategi social media marketing. Oke, baik. Terima kasih sudah mendengarkan materi pada
hari ini berkaitan dengan social media and social media marketing. Saya harap mahasiswa sekalian dapat menerima pesan ataupun informasi ataupun materi pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi-materi perkuliahan bisnis digital selanjutnya. Kepada mahasiswa sekalian, mohon untuk meninggalkan komen untuk absensi. Saya tunggu. Kemudian juga kita akan ketemu di e-learning untuk sedikit berdiskusi mengenai materi hari ini. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi. Saya Anissa Febrina, Esikom Emikom pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.